Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah wa syukurillah. Kita masih diberikan nikmat kesehatan, hidup nyaman, sehingga kita harus bersyukur. Salah satunya selalu mencari ilmu tentang keislaman agar kita selamat kehidupan di dunia dan di akhirat. Kali ini mari kita belajar tentang sejarah Islam di Andalusia. Tentunya tidak asing bagi kita sejarah ini, tetapi perlu kita kupas kembali agar semangat gelora kita untuk mempertahankan Islam di muka bumi ini tetap jaya dan bangkit kembali seperti yang sudah diperjuangkan pemimpin-pemimpin hebat Islam sejak dulu. Andalusia dikenal sekarang adalah Spanyol. Mari kita ikuti bersama-sama. Pertumbuhan Islam di Andalusia. Andalusia sebelum kedatangan Islam. Ini sedikit gambar peta tentang Andalusia. Itu lebar panjang dan banyak kota-kota di dalamnya yang bisa kalian amati sambil kita ceritakan tentang kedatangan Islam ke Andalusia. Andalusia terletak di benua Eropa Barat Daya. Dengan batas-batas di timur dan tenggara adalah Laut Tengah, di selatan benua Afrika yang terhalang oleh Selat Gibraltar, di barat Samudra Atlantik, dan utara Teluk Biski. Pegunungan Peneria di timur laut membatasi Andalusia dengan Prancis. Perlu dijelaskan bahwa Andalusia adalah sebutan pada masa Islam bagi daerah yang dikenal dengan sebutan Semenanjung Iberia. Kurang lebih 93% wilayah Spanyol, sisanya Portugal dan Andalusia. Sebelum ditaklukkan oleh bangsa Visigot atau Gotik pada tahun 507 Masehi, Semenanjung Iberia didiami oleh bangsa Vandals. Dari kata Vandals inilah mereka disebut dengan Andalusia, dengan mengubah ejaan dan cara membunyikannya. Bangsa Arab menyebut Semenanjung Iberia dengan Andalusia. Sejarah bangsa Vandal tidak banyak diketahui karena sebelumnya mereka sempat berbuat banyak. Pada permulaan abad ke-6, datanglah bangsa Gothia Barat merebut negara ini dan mengusir bangsa Andalusia ke Afrika. Pada permulaan berdirinya kerajaan Gothia di Andalusia merupakan kerajaan yang sangat kuat
tetapi pada akhirnya pemerintahannya menjadi lemah dengan berdirinya wilayah-wilayah kecil sebagai akibat adanya perpecahan dalam pemerintahan. Kondisi sosial masyarakat Andalusia menjelang penaklukan Islam sangat memprihatinkan. Masyarakat terpolarisasi ke dalam beberapa kelas sesuai dengan latar belakang sosialnya, sehingga ada masyarakat kelas 1, 2, dan 3. Kelompok masyarakat 1 yaitu penguasa, dari raja, pangeran, pembesar istana, pemuka agama, dan tuan tanah besar. Kelas terdiri atas tuan-tuan tanah kecil. Tuan tanah kecil adalah golongan rakyat kelas 2. Untuk kelompok kelas 3 terdiri para budak, termasuk budak tani yang nasibnya tergantung pada tanah, pengembala, nelayan, pandai besi, orang Yahudi, dan kaum buruh dengan imbalan makan 2 kali sehari. Sementara itu, pejabat wilayah kerajaan Banak yang hidup dalam kemewahan, sementara rakyat hidup dalam kemelaratan. Hal tersebut menimbulkan kegelisahan di kalangan rakyat. Banyak di antara mereka yang mengeluh dengan keadaan itu. Suasana yang demikian itu bertambah panas dengan pejabat Gothia Barat memaksa penduduk agama Yahudi agar masuk agama Nasrani atau Kristen. Sehingga mereka berharap suatu saat akan dapat melepaskan diri dari penguasa-penguasa yang zalim itu. Setelah mangkatnya Witisa sebagai Raja Gothia Barat yang terakhir merupakan pembuka jalan bagi rakyat Andalusia untuk keluar dari kungkungan penderitaan yang telah lama mereka rasakan. Sepeninggalnya Witisa, terjadi perebutan kekuasaan antara putra Witisa dengan Roderick. Bersekutunya dua kekuatan itu ternyata belum dapat mematahkan pertahanan Roderick. Oleh karena itu, untuk menambah kekuatan, Grevillien meminta bantuan Musa bin Nusair yang menjabat sebagai gubernur Afrika Utara di bawah pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Sesungguhnya Musa telah lama mencari kesempatan untuk menyeberang Andalusia. Maka dengan permohonan Greve itu berarti telah datang kesempatan yang ditunggu-tunggu. Ada beberapa hal yang mendorong Musa bin Nusair mengabulkan permohonan Grevillien, antara lain. Yang pertama, karena antara penduduk Andalusia dengan Afrika terlibat dalam perang. Sebab penduduk Andalusia terutama yang beragama Kristen pernah melakukan beberapa kali penyerangan terhadap daerah pantai Afrika yang sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Yang kedua, penduduk Andalusia pernah memberikan bantuan kepada tentara Romawi dan berusaha menduduki beberapa daerah muslim di pantai Afrika. Dasar pertimbangan itu dikemukakan Musa dalam Khalifah Walid bin Abdul Malik sewaktu Musa tidak izin untuk mengirimkan bantuan tentara ke Andalusia. Khalifah menyetujui rencana Musa bin Nusair.
kita masuk pada pembahasan masuknya Islam di Andalusia. Sebelum penaklukan Andalusia, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Umayyah. Menguasa sepenuhnya atas Afrika terjadi pada zaman Khalifah Abdul Malik tahun 685 sampai 705 Masehi. Khalifah Abdul Malik mengangkat Hasan bin Nu'man, maksudnya Hasan bin Nu'man al-Ghasani, menjadi gubernur di daerah tersebut. Islam mulai masuk ke Andalusia pada masa Khalifah Walid 705 sampai 715 Masehi. Salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus melalui tangan Panglima Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad pada tahun 92 Hijriah bertepatan dengan tahun 711 Masehi. Setelah itu, Andalusia terus berada di bawah kekuasaan Islam sampai jatuhnya Granada pada akhir kejayaan Islam di Andalusia tahun 897 Hijriah bertepatan dengan 1492 Masehi. Masuknya Islam di Andalusia bukan sebagai penjajahan militer, tetapi futuh Islami berperadaban yang pengaruhnya menyebar ke barat Eropa. Selama futuh ini terjadi interaksi antara kaum Kristen Andalusia dan penduduk asli Andalusia. Orang Kristen Andalusia yang belum masuk Islam tetap diperbolehkan menjaga keyakinan mereka. Maka terwujudlah keadilan sosial di tengah masyarakat. Karena letaknya yang strategis, maka Andalusia terus menjadi daerah interaksi antara Islam dan Kristen. Hal itu membuat wilayah tersebut mempunyai karakter dan ciri tersendiri yang menegaskan bahwa peradaban Andalusia adalah peradaban Islam yang mempunyai interaksi budaya. Peradaban Islam mencapai puncak di Andalusia pada paruh kedua dari abad ke-10 Masehi. Dalam penaklukan Andalusia, terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa dalam memimpin pasukan-pasukan ke sana. Antara lain, Tariq bin Malik, Tarif bin Malik, kemudian Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Tarif bin Malik dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik. Ia menyeberangi selat yang berada di Maroko dan benua Eropa dengan 1 pasukan perang. 500 diantaranya adalah tentara berkuda. Mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Dalam penyerbuan itu, Tarif tidak mendapat perlawanan yang berarti. Ia menang dan kembali ke Afrika Utara membawa harta rampasan yang tidak sedikit jumlahnya. Didorong oleh keberhasilan Tarif dan kemelut yang terjadi dalam kerajaan Visigotik yang berkuasa di Andalusia saat itu, serta dorongan untuk memperoleh harta rampasan perang, Musa bin Nusair pada tahun 711 mengirim pasukan ke Andalusia Spanyol sebanyak 7.000 orang di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad telah dikenal sebagai penakluk Andalusia karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata. Pasukannya terdiri dari bagian besar suku Barbar yang didukung oleh Musa bin Nusair dan sebagian lagi
orang Arab yang dikirim Khalifah Al-Walid. Pasukan yang dipimpin Tariq bin Ziyad menyeberangi selat. Tempat pertama kali Tariq dan pasukannya mendarat dan menyiapkan pasukannya adalah sebuah gunung yang dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq. Dengan dikuasai daerah itu, maka terbukalah pintu secara luas untuk memasuki Andalusia. Dalam pertempuran di suatu tempat yang bernama Bakah, Raja Tariq dapat dikalahkan. Dari wilayah tersebut, Tariq dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota penting seperti Cordoba, Granada, dan Toledo yang sebagai ibu kota kerajaan Gotik saat itu. Kemenangan pertama yang dicapai oleh Tariq bin Ziyad membuka jalan untuk menaklukkan wilayah yang lebih luas. Itulah sebabnya Musa bin Nusair berusaha membantu perjuangan Tariq dengan membawa pasukan yang besar. Ia memimpin langsung pasukan dan berangkat menyeberangi laut, menyeberangi selat, dan satu persatu kota yang dilewatinya dapat ditaklukkan. Setelah Musa berhasil menaklukkan Sidonia, Carmora, Sevilla, dan Merida, serta mengalahkan penguasa kerajaan Gotik, Theodomir, di Orihuela, ia bergabung dengan Tariq di Toledo. Selanjutnya, keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting di Andalusia, termasuk bagian utaranya. Mulai dari Zaragoza sampai Navarre atau Navarre. Sudah itu, masih terdapat penyerangan-penyerangan seperti di Avirignon pada tahun 734 Masehi, kemudian ke Lyon tahun 743 Masehi, dan pulau-pulau yang terdapat di Laut Tengah, Majorca, Korsia, Sardinia, Creta, Rhodes, Cyprus, dan sebagian dari Sisilia jatuh ke tangan Islam pada masa Bani Umayyah. Beberapa faktor yang mendorong keberhasilan dan kemudahan perluasan wilayah di Andalusia diantaranya adalah tokoh-tokoh perjuang dan prajurit Islam yang kuat, kompak, penuh percaya diri, sekaligus faktor-faktor yang menguntungkan Islam, yaitu kondisi sosial, politik, dan ekonomi Andalusia yang buruk waktu itu. Itulah proses masuknya Islam ke Andalusia. Kemudian kita akan membahas berdirinya pemerintah Islam di Andalusia. Pada waktu Bani Umayyah, tahun 661 sampai 750 Masehi, yang berpusat di Damaskus, jatuh pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi lalu, digantikan oleh Bani Abbasiyah yang berkedudukan di Baghdad. Terjadi pembunuhan massal serta pengejaran terhadap sisa-sisa keluarga Umayyah. Ketika itu, ada seorang amir yang dapat meloloskan diri dan selamat dari pembantaian. Ia bernama Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik. Ia memasuki Mesir, kemudian Barca atau Libya, dan Afrika Utara. Selama berjuang sekitar 6 tahun, ia berhasil memasuki Andalusia. Pada awalnya, amir yang memegang kekuasaan terakhir di Andalusia menjelang tahun 138 Hijriah atau 756 Masehi
adalah seorang wali bernama Yusuf bin Abdurrahman al-Fihri dari suku Mundori yang ditunjuk oleh Khalifah di Damaskus. Dengan masa jabatan 3 tahun, namun pada tahun 740-an Masehi terjadi perang saudara yang menyebabkan melemahnya kekuasaan Khalifah. Dan pada tahun 756 Masehi, Abdurrahman melengsarkan Yusuf sehingga menjadi seorang penguasa yang tidak terikat pada pemerintahan di Damaskus. Kemudian, tahun 756 Masehi, Abdurrahman melengsarkan Yusuf sehingga menjadi penguasa Cordoba, dan ia pun dijuluki Abdurrahman Ad-Dakhil dengan gelar Amir Cordoba atau Abdurrahman I. Dapat dikatakan bahwa Abdurrahman I merupakan founding father pemerintahan Umayyah di Andalusia, sekaligus meletakkan dasar kebangkitan kebudayaan Islam di Andalusia. Itulah sedikit cerita gambaran tentang berdirinya pemerintahan Islam di Andalusia. Kemudian yang kedua, kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan Islam di Andalusia. Apa saja pertumbuhan dan perkembangannya? Yang pertama, periode ke-1 711 sampai 755 Masehi. Apa saja pertumbuhannya di periode pertama? Pemimpin umat Islam di Andalusia berada di bawah pemerintah para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas politik negeri Andalusia belum tercapai secara sempurna. Beberapa gangguan masih terjadi, baik di dalam maupun di luar negeri. Gangguan dari dalam antara lain berupa perselisihan di antara penguasa, terutama akibat perbedaan etnis dan golongan. Perbedaan pandangan antara Khalifah dan Damaskus, maksudnya Khalifah di Damaskus dan Gubernur Afrika Utara yang berpusat di Oirowan, masing-masing menganggap bahwa merekalah yang paling berhak menguasai daerah Andalusia. Itulah sebabnya terjadi 20 kali pergantian wali atau gubernur di Andalusia dalam waktu yang amat singkat. Akibat dari perbedaan pandangan politik tersebut, perang saudara kerap terjadi. Hal ini ada hubungannya dengan perbedaan etnis, terutama antara Berber dari Afrika Utara dan Arab. Sementara di dalam etnis Arab sendiri, terdapat dua golongan yang terus-menerus bersaing, yaitu suku Quraisy di Arab Utara dan Arab Yamani di Arab Selatan. Sementara itu, gangguan yang datang dari sisa-sisa musuh Islam di Andalusia yang bertempat tinggal di daerah pegunungan yang memang tidak pernah tunduk kepada pemerintah Islam. Gerakan ini terus memperkuat diri. Setelah berjuang lebih dari 500 tahun, akhirnya mereka mampu mengusir Islam dari bumi Andalusia. Yang B, periode kedua 755 sampai 912 Masehi. Pada periode ini, kepemimpinan para wali di Andalusia berakhir dan digantikan oleh seorang yang bergelar Amir, Panglima atau Gubernur, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintah Islam yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad setelah runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus. Periode ini disebut juga periode kerajaan Cordoba. Amir yang pertama yang memerintah Andalusia adalah Abdurrahman I yang memasuki Andalusia tahun 138 Hijriah atau
755 Masehi. Ia bergelar dengan Ad-Dakhil atau yang disebut yang berarti yang masuk ke Andalusia. Ia merupakan keturunan Bani Umayyah yang berhasil meloloskan diri dari kejaran pemerintah Abbasiyah ketika berhasil menaklukkan Bani Umayyah. Selanjutnya, ia berhasil mendirikan dinasti Bani Umayyah di Andalusia atau Spanyol. Adapun para penguasa di Andalusia pada periode kedua ini adalah yang pertama Abdurrahman Ad-Dakhil, yang kedua Hisham I, yang ketiga Hakam I, yang keempat Abdurrahman Al-Aus, 5 Muhammad bin Abdurrahman, 6 Munzir bin Muhammad, 7 Abdullah bin Muhammad. Itulah kisah periode kedua dari perkembangan Islam di Andalusia. Kita masuk kepada periode ketiga. Pada periode ini, penguasa dari Bani Umayyah mulai runtuh. Pemerintahan dalam periode ini berlangsung mulai dari Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir sampai munculnya raja-raja dari Muluk At-Tawaif. Pada masa ini, Andalusia dipimpin oleh penguasa dengan gelar khalifah. Penggunaan gelar ini bermula dari berita yang sampai kepada Abdurrahman III bahwa Al-Muqtadir atau khalifah dari dinasti Abbasiyah di Baghdad dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Adapun para khalifah pada periode 3 ini antara lain: 1. Abdurrahman III tahun 912 sampai 961 Masehi. 2. Al-Hakam II tahun 961 sampai 976 Masehi. 3. Hisham I tahun 976 sampai 1008 Masehi. 4. Muhammad II tahun 1008 sampai 1009 Masehi. 5. Sulaiman II 1009 sampai 1010 Masehi. 6. Hisham II 1010 sampai 1012 Masehi. 7. Sulaiman II 1012 sampai 1016 Masehi. 8. Abdurrahman IV tahun 1016 sampai 1024 Masehi. 9. Abdurrahman III 1024 sampai 1025 Masehi. 10. Muhammad III 1024 sampai 1025 Masehi. Dan 11. Hisham III 1026 sampai 1031 Masehi. Itulah periode dari ketiga. Kemudian kita masuk ke periode keempat. Pada masa ini Andalusia telah terbagi menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau muluk atau waif dengan berpusat di satu kota seperti Sevilla, Cordoba, Toledo, dan sebagainya. Pada periode ini, umat Islam kembali memasuki pertikaian internal. Ironisnya, jika terjadi perang saudara, ada di antara pihak-pihak yang bertikai itu meminta bantuan kepada Raja Kristen. Walaupun demikian, kehidupan intelektual terus berkembang pada periode ini. Istana-istana mendorong para sarjana dan sastrawan untuk mendapatkan perlindungannya dari sebuah istana ke istana lain. Itulah periode
IV yang mulai kritis keislaman di Andalusia. Kemudian periode kelima, pada periode ini Islam di Andalusia meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, mempunyai satu kekuatan yang dominan, yaitu kekuatan dinasti Morabitun tahun 1086 sampai 1143 Masehi dan dinasti Wahidun tahun 1146 sampai 1235 Masehi. Kemudian kita akan menceritakan tentang sedikit dinasti Morabitun. Apa itu dinasti Morabitun? Mari kita amati. Semula, dinasti Morabitun merupakan sebuah gerakan agama yang kuat dan besar yang didirikan oleh Yusuf bin Tashfin di Maroko, Afrika Utara. Pada tahun 1062 Masehi, ia berhasil mendirikan kerajaan yang berpusat di Marrakesh, dan akhirnya Islam mampu memasuki Andalusia dan bisa berkuasa. Namun, Morabitun diambil dari nama tempat belajar yang dibangun mereka di Niger atau Senegal, sebelah barat suku Lamtunah yang disebut Ribat. Morabitun atau Ribat merupakan sejenis benteng pertahanan Islam yang berada di sekitar masjid. Masjid mempunyai multifungsi sebagai tempat ibadah, kemudian penyebaran dakwah, sekaligus sebagai benteng pertahanan. Ketika Yusuf bin Tashfin meninggal dunia, ia mewariskan kekuasaannya kepada anaknya Ali bin Yusuf bin Tashfin. Warisan itu berupa sebuah wilayah kerajaan yang luas dan besar yang terdiri atas negeri di Maghribi, sebagian di Afrika, dan Andalusia. Ali melanjutkan politik pendahuluan dan berhasil mengalahkan anak Alfonso VI pada 1111 Masehi. Selanjutnya, ia menyeberang ke Andalusia, merampas Tavelira di Rennes, Lambat laun, dinasti Almoravidun mengalami kemunduran dalam memperluas wilayahnya. Dalam perkembangannya, dinasti ini dipimpin oleh penguasa-penguasa yang lemah, sehingga mengakibatkan wilayah Saragossa dapat dikuasai oleh kaum Kristen pada tahun 1118 Masehi. Dinasti Morabitun memegang kekuasaan kurang lebih 90 tahun dengan 6 penguasa, antara lain 1. Abu Bakar bin Umar tahun 448 Hijriah atau 1986 Masehi. 2. Yusuf bin Tashfin tahun 453 sampai 500 Masehi Hijriah atau 1061 sampai 1107 Masehi. 3. Ali bin Yusuf tahun 500 sampai 537 Hijriah atau 1007 sampai 1143 Masehi. 4. Tashfin bin Ali tahun 537 sampai 541 Hijriah atau 1143 sampai 1147 Masehi. 6. Maksudnya 5. Ibrahim bin Tashfin, kemudian 6. Ishaq bin Ali. Kemudian pada tahun 1143 Masehi, kekuasaan dinasti ini diganti oleh dinasti Muwahhidun yang dipimpin oleh Abdul Mukmin. Kita akan menceritakan dinasti Morabitun sekarang.
Perhatikan dengan seksama. Dari pertandingan dinasti Murabbitin digantikan Muwahhidun. Dinasti Muwahhidun berpusat di Afrika Utara, didirikan oleh Muhammad bin Tumar. Pada masa ini telah berdiri dua kerajaan kecil yang kuat, yaitu negeri Valencia dan Marsia atau Mercia. Dinasti ini datang ke Andalusia di bawah pimpinan Abdul Mun'aim. Dinasti ini mengalami banyak kemajuan sehingga kota-kota muslim penting yakni Cordoba, Almeria, dan Granada jatuh di bawah kekuasaannya. Dinasti Muwahhidun yang berarti golongan berfaham tauhid didasarkan atas prinsip dakwah Ibnu Tumar yang memerangi faham at-tajsim yang menganggap bahwa Tuhan mempunyai bentuk antropomorfisme yang berkembang di Afrika Utara. Ibnu Tumar menganggap bahwa menegakkan kebenaran dan memberantas kemungkaran harus dilakukan dengan kekerasan. Oleh karena itu, dalam mendakwah, prinsipnya Ibnu Tumar tidak segan-segan menggunakan kekerasan. Sikap keras Ibnu Tumar ini tentu saja tidak disenangi sebagian besar masyarakat, terutama kalangan ulama dan penguasa. Pada umumnya, dakwah Ibnu Tumar bersifat murni, artinya tidak didasari kepentingan politik tertentu. Semata-mata hanya ingin menegakkan tauhid yang murni. Dinasti Muwahhidun mengalami kemunduran pada tahun 1212 Masehi. Tentara Kristen berhasil memperoleh kemenangan di Las Navas de Tolosa. Dalam kondisi demikian, umat Islam tidak mampu bertahan dari serangan-serangan Kristen yang besar. Sedangkan Sheffield jatuh pada tahun 1248 Masehi. Hampir seluruh wilayah Andalusia lepas dari tangan penguasa Islam. Kemudian kita masuk pada periode ke-6. Pada periode ini, Islam berkuasa di Granada di bawah dinasti Ahmar atau Nasriah tahun 1232 sampai 1492. Dinasti ini yang mendirikan istana Alhambra di kota Granada. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti pada zaman Abdurrahman bin Nasir. Akan tetapi, secara politik dinasti yang merupakan pertahanan terakhir di Andalusia berakhir karena perselisihan orang-orang istana dalam perebutan kekuasaan. Dengan jatuhnya kerajaan Bani Ahmad, berakhirnya kekuasaan Islam di Andalusia tahun 1492 Masehi. Sampai tinggal sisa-sisanya yang kemudian dipaksa oleh paus-paus di Roma untuk memeluk agama Nasrani. Pada tahun 1609 Masehi, boleh dikatakan tidak ada lagi umat Islam di wilayah tersebut, meskipun Islam telah berjaya dan bisa berkuasa selama lebih dari 7 abad. Pembahasan yang ketiga, keruntuhan pemerintahan Islam di Andalusia. Awal keruntuhan. Khalifah terakhir Daulah Umayyah di Andalusia adalah Hisham III Al-Mu'tad. Setelah bertahan selama 275 tahun, Daulah Umayyah di Andalusia akhirnya runtuh. Runtuhan dinasti ini disebabkan oleh sering terjadinya perseteruan, realitas politik, dan konflik internal dalam tubuh pemerintahan yang saling memperebut kekuasaan. Situasi rawan ini diperparah oleh pelemahan pemerintah pusat sejak Perdana Menteri Ibnu Amir al-Mansur meninggal dunia pada tahun
3 Hijriah atau 1008 Masehi. B. Proses keruntuhan. Setelah meninggalnya Perdana Menteri Ibnu Umir dan Al-Mansur, Ibnu Amir Al-Mansur, setiap pengusaha di daerah-daerah mengklaim diri sebagai penguasa yang berdaulat dan memiliki kekuasaan sendiri. Selama 50 tahun, Andalusia tidak mempunyai satu kesatuan komando atau terpecah menjadi 20-30 Taifah atau Tawaif. Kurun waktu sejak tahun 400 Hijriah atau 1010 Masehi sampai dengan dinasti Murabitun merebut kekuasaan di Andalusia pada tahun 480 Hijriah atau 1090 Masehi disebut periode Muluk at-Tawaif atau raja-raja golongan. Tragedi keruntuhan Muslim di Andalusia semakin dekat karena terjadi saling serang antara dinasti demi mencapai ambisi politik. Dinasti Abbasiyah, maksudnya dinasti Abbasiyah di Syria, Sevilla, menaklukkan dinasti Humaydiyah yang di Malaga. Kita ulangi, dinasti Abbadiyah di Sevilla menaklukkan dinasti Humaydiyah di Malaga, dan dinasti Jahwariyah di Cordoba. Perang antara dinasti dan antara raja golongan ini menyebabkan semakin lemahnya kekuasaan Muslim di Andalusia. Ketika terjadi kemelut politik seperti itu, raja-raja Kristen terus menyusun taktik strategi memperkuat diri. Kerajaan Leon dan Castilla tahun 1230 Masehi bergabung menjadi satu kekuatan di bawah komando Alfonso VI dan berhasil mengambil alih wilayah-wilayah di bawah kekuasaan Muluk at-Tawaif. Galicia dan Navarre dianeksasi di dalam kekuasaan Kristen. Badajoz, Saragossa, dan Toledo direbut kembali. Dalam situasi terjepit ini, para ulama dan cendekiawan Muslim di Andalusia memohon bantuan kepada Muhammad II Al-Muqtadi tahun 461 sampai 484 Hijriah atau 1069 sampai 1091 Masehi dari dinasti Abbasiyah untuk mendatangkan pasukan Murabitun di Afrika Utara ke Andalusia untuk menghentikan gerakan Reconquista atau penaklukan kembali yang terus dilancarkan dengan gencar oleh para penguasa Kristen. Pasukan Murabitun di bawah komando Yusuf at-Tawaif, maksudnya Yusuf bin Tasfin, berhasil melumpuhkan pasukan Alfonso VI dalam pertempuran di Zalaco pada tahun 479 Hijriah atau 1086 Masehi. Ferdinand dan Isabella menuntaskan Reconquista dengan menyerbu Emirat Granada pada tahun 1482 dan berakhir dengan takluk dan tumbangnya Granada pada tahun atau tanggal 7 Januari 1482 Masehi. Kemudian kita bahas tentang pasca keruntuhan yang C. Setelah Andalusia mengalami keruntuhan ditandai dengan jatuhnya Granada pada tahun 1482, Raja Ferdinand
dan Ratu Isabella menetapkan Islam di Andalusia sebagai agama ilegal dan ibadahnya merupakan tindakan kejahatan diikuti dengan tindakan represif, masif dan sistematis. Kerajaan dan seluruh jajahan aparatnya membabat habis agama ilegal atau agama Islam dan praktek ibadah Islam yang dianggap jahat. Sentimen anti-Islam meluas di mana-mana di Andalusia. Pada waktu itu, orang-orang Islam harus memilih tetap berada di Spanyol tetapi harus memeluk agama Islam, dipaksa masuk agama Islam, atau harus diusir paksa dari Andalusia. Pembakaran buku-buku dan manuskrip di Andalusia oleh Kardinal Francisco Ximenes de Cisnorrec. Kardinal Francisco Ximenes de Cisneros dan para loyalisme mirip dengan pembakaran buku-buku dan manuskrip di Baghdad yang dilakukan oleh Hulagu Khan dan pasukannya. Terjadinya inkuisisi yang didirikan oleh Raja Ferdinand II dari Aragon dan Ratu Isabella dari Kastilia yang bertujuan untuk memelihara ortodoksi Katolik di Andalusia dan mengadili perkara-perkara aliran sesat pasca Reconquista. Astagfirullahaladzim. Itulah kejahatan-kejahatan jika Islam tidak berkuasa lagi, sehingga terjadilah pembantaian dan pemaksaan di sana sini di Andalusia saat itu. Kita masuk kepada nomor 4, keteladanan dari pemerintah Islam di Andalusia. Keteladanan yang bisa diambil dari pemerintah Islam di Andalusia yaitu yang pertama, niat tulus dan semangat juang yang tinggi sebagaimana yang telah dilakukan oleh para prajurit dalam melakukan Andalusia. Keteladanan yang kedua, semangat kaum muslimin dalam meraih cita-cita sangat tinggi sehingga melahirkan persatuan dan kesatuan yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan Islam. Yang ketiga, sikap pantang menyerah, tangguh dan kesatria dalam menghadapi setiap tantangan yang dihadapi. Yang keempat, semangat mencari ilmu sebagaimana telah dilakukan oleh para ilmuwan Islam sehingga Andalusia menjadi pusat ilmu pengetahuan dan peradaban. Itulah 4 keteladanan yang harus bisa kita lakukan agar Islam bangkit kembali di masanya. Mari berjuang menegakkan generasi baru untuk menyongsong perkembangan Islam yang berkemajuan. Kemudian kita memberikan tugas kepada Anda sekalian. Apa tugasnya? Silakan kalian mendengarkan yang saya ceritakan, kemudian pahami maknanya. Judulnya Sang Penakluk Andalusia. Panglima perang mengatakan, "Wahai saudara-saudara, lautan ada di belakang kalian, musuh ada di depan kalian. Kemanakah kalian akan lari? Demi Allah, yang kalian miliki hanya kejujuran dan kesabaran. Ketahuilah bahwa di pulau ini kalian lebih terlantar daripada anak yatim yang ada di lingkungan orang-orang hina. Musuh kalian telah menyambut dengan pasukan dan senjata mereka. Kekuatan mereka sangat besar, sementara kalian tanpa perlindungan selain pedang-pedang kalian.
tanpa kekuatan selain daripada barang yang kalian rampas dari tangan musuh kalian. Seandainya pada hari ini kalian masih tetap sengsara seperti ini tanpa adanya perubahan yang berarti, niscaya nama baik kalian akan hilang. Rasa gentar yang ada pada hati musuh akan berganti menjadi berani kepada kalian. Oleh karena itu, pertahankanlah jiwa kalian. Kalimat tersebut diucapkan setelah kapal yang digunakan menyeberangi selat, sehingga satu-satunya pilihan bagi 7.000 pasukan Islam saat itu hanyalah menghadapi 100.000 pasukan Visigot guna menaklukkan negeri Andalusia. Pidato yang terkenal ini dikobarkan oleh seorang panglima perang yang tercatat dengan tinta emas di dunia Islam dalam penyebarannya, yaitu Tariq bin Ziyad. Dalam sejarah Spanyol, ia dikenal dengan nama Tariq el Taurto, Tariq yang memiliki satu mata. Mananya itu ya. Namun, dunia mengenal dirinya sebagai salah satu panglima terbesar kaum muslimin yang berperan dalam kebebasan Andalusia atau Spanyol. Dalam membaca teks tersebut dengan penuh dengan semangat yang menyala-nyala bagaikan kobaran api yang menggetarkan jiwa dan semangat untuk berjihad. Pikirannya larut dalam bayangan masa lalu. Andai aku, andai kalian, andai kita semua ada di antara para pejuang saat itu, apa yang harus dilakukan dan mengapa kita harus melakukan itu? Itulah tugas yang harus diselesaikan dari semuanya, sehingga harus dipikirkan agar Islam menjadi hebat kembali. Selamat bertugas, selamat menyelesaikan agar menjadi anak hebat, Islam kuat, jaya kembali. Silakan tugasnya dikerjakan, bisa berkelompok untuk mencari jawaban-jawaban dari kisah Andalusia, terutama ucapan daripada Tariq bin Ziyad kepada pasukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.